Perkenalkan, nama saya Rian Ricardo Damanik, kelas C Manajemen, Tambok 2020, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas agribisnis yang diberikan oleh Pak Aditya. Di sini soalnya Bapak memberikan yang pertama adalah agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen subsistem, yaitu subsistem usaha tani memproduksi bahan baku, subsistem pengelolaan hasil pertanian, dan subsistem pemasaran hasil pertanian. Terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui dalam manajemen agribisnis, diantaranya terdapat pengalihan fungsi lahan, produktivitas menjalani penurunan, kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, ketidakberdayaan pemerintah untuk membendung kegiatan impor, kendala dalam teknologi mesin, dan lain-lain. Ini tercermin dalam berbagai persoalan yang pada sektor pertanian, seperti masalah pembuatan bahan baku untuk kebutuhan pangan dan energi. Jutaan hektar tanah telah beralih fungsi. Masalah penggunaan lahan secara sepihak, kurangnya motivasi ide dalam perkembangan infrastruktur agribisnis, kemajuan teknologi yang tidak bisa bersaing dengan negara tetangga, dan lain-lain. Menurut Anda, bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan? Baik kemudian menemukan kesepakatan yang tidak merugikan satu pihak pun dan menentukan jalan keluar atas banyaknya permasalahan ini sehingga agribisnis bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Ya, saya akan menjawab. Sebenarnya untuk bahan baku atau sumber daya alam Indonesia sangat memungkinkan dan sangat mencukupi untuk kebutuhan kita di era masyarakat ini. Namun, ada kala baiknya dalam infrastruktur kita dalam mensuper usaha-usaha yang belum merata atau belum sama sekali tidak bisa sama antara dengan usaha ini dengan usaha ini, tidak bisa menyaingi. Nah, untuk itu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kontribusi setiap organisasi atau masyarakat atau perusahaan itu sendiri untuk tahu dan tidak mementingkan dirinya sendiri ataupun pihak tertentu. Dengan adanya kerjasama ataupun pembelajaran untuk sistem sebenarnya teknologi di Indonesia itu sudah cukup banyak. Cuman masyarakat masih ada yang primitif atau hanya mengandalkan dengan pemikirannya sendiri, seperti bertani yang kecil. Kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai penggerak suatu usaha, seharusnya kita memberikan pemikiran kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu bahwa memperluas pemikiran untuk lahan yang lebih besar dan menguntungkan sesama lainnya itu lebih penting. Ya, lanjut kuis yang kedua. Agribisnis mudah diucapkan namun sulit diselesaikan. Idealnya agribisnis bisa dijadikan patokan untuk kesejahteraan petani yang merupakan senjata yang ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Agribisnis merupakan konsep terpadu dalam upaya peningkatan produksi pertanian, baik pangan, perkebunan, hortikultural, perikanan, dan peternakan. Namun dalam penerapannya ditemukan beberapa kendala seperti masih rendahnya kualitas SDM kita, lemahnya manajemen, terbatasnya modal, pembiayaan untuk peningkatan produksi, ketidakpastinya harga jual atau harga panen, serta pola usaha yang terpencar dalam skala yang kecil. Bagaimana konsep agribisnis merupakan penggambaran yang lebih lanjut dari usaha tani nasional tradisional, maka sumber daya manusia atau SDM yang terlibat di dalamnya harus berkembang lebih lanjut. Kenyataannya sebagian besar SDM pertanian tingkat pendidikan masih rendah sehingga sulit untuk mengadopsi dan menginovasi pola yang diterapkan. Padahal dalam agribisnis
Berbagai motivasi teknologi, ilmu sosial, dan ekonomi terus-menerus diduplikasikan. Menurut Anda, bagaimana mengatasi permasalahan SDM ini agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan tetangga lainnya? Ya, menurut dari pendapat saya, sebenarnya SDM itu masih minim sekali karena kurangnya sosialisasi agribisnis ini ke dalam pelosok-pelosok atau masyarakat tertentu di Indonesia ini. Karena pembelajaran ini juga masih baru atau kurang diminati oleh masyarakat di Indonesia, sehingga mereka tidak sadar bahwa SDM kita, masyarakat Indonesia ini masih sangat minim dengan negara-negara lain. Hal yang perlu kita lakukan untuk ini adalah lebih terbuka atau tidak tertutup untuk melihat atau menerapkan dari penerapan ilmu-ilmu dari negara-negara maju, seperti contohnya pertanian dari Jepang dan Cina atau sebagainya. Di sini kita perlu sebagai masyarakat Indonesia untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang agribisnis ini supaya SDM kita semakin meningkat. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita belajar. Dan kuis terakhir yaitu nomor 3, berbagai kendala dalam agribisnis selayaknya bisa diatasi. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi lintas sektoral baik antara Kementerian Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan atau koperasi usaha kecil dan menengah, begitu pula dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang terkait, serta dunia usaha nasional. Indonesia hanya bisa bangkit secara ekonomi jika sektor pertanian terlebih dahulu dibenahi. Tentu saja dengan konsep agribisnis yang memadukan manajemen dan teknologi pertanian paling mutakhir dengan tetap mengutamakan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Menurut Anda, bagaimana metode konsep program yang dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek, karena para petani Indonesia termasuk salah satu pahlawan devisa negara yang kurang diperhatikan dari dulu hingga sekarang. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah kita ini, ya seperti ini ada contohnya adalah pembangunan pertanian. Ya, untuk menjelaskannya kita jelaskan sedikit tentang pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk membesar turut campur tangan manusia dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas, pembangunan pertanian bukannya hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang pangan dan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan. Maka dari itu, pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut garis-garis besar haluan negara dan pelaksanaan Pelita 2, pembangunan pertanian ditunjukkan untuk yang pertama, meningkatkan produksi pangan menuju swasembada karbohidrat non-terigu, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, meningkatkan hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan. Yang keempat, meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian. Yang kelima, meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi.
memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber alam, serta memelihara dan memperbaiki lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. Tujuan akhir dari pembangunan semesta ini adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, baik material maupun spiritual yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka itu pembangunan pertanian yang merupakan pembagian dari pembangunan ekonomi harus selalu diarahkan agar dapat tercapainya tujuan akhir tersebut. Usaha pokok pembangunan pertanian secara terus-menerus ditingkatkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Intensifikasi adalah upaya peningkatan produktivitas sumber daya. Eksistensi adalah usaha untuk memperluas sumber daya alam seperti memperluas area panen baik tanaman pangan atau tanaman perkebunan. Sumber daya alam seperti memperluas area panen baik tanaman pangan atau tanaman perkebunan, perluasan area tangkap ikan, perluasan penambangan rumput dan pakan ternak, serta memperluas sumber daya lainnya. Deedifikasi dilakukan sebagai upaya menciptakan keanekaragaman dalam melakukan usaha yang tidak baik secara vertikal, mulai kegiatan produksi hingga pemasaran, maupun horizontal, yakni merupakan penyimbangan antara komoditi dan wilayah. Diversifikasi juga dapat diterapkan dalam pemilihan lokasi pembangunan pertanian sehingga terjadi keseimbangan antara provinsi maju dan provinsi kurang maju. Ya, sekian penjelasan dari kuis yang bisa saya jawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.